Wisman Tigers dari SMA Negeri 3 Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Bersama saya Puji Kartika sebagai host hadir menyapa para pemirsa dalam acara bergengsi kita, podcast SMA Negeri 3 Pujut, Lentera Digital Pelajar Pancasila. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu dengan Bapak Dr. Andus Noviar MM. Beliau adalah salah satu fasilitator sekolah penggerak dari BGP Provinsi Riau. Yuk pemirsa, langsung kita sapa beliau. Selamat sore Pak Nov. Selamat sore Bu Pudi. Apa kabar Pak Nov? Sehat. Iya Pak, boleh sedikit disapa pemirsa kita Pak, para fans Mantik Pujut. Halo Semantiager, apa kabar? Perkenalkan, saya Noviar, fasilitator sekolah penggerak Angkatan 2 yang ditugaskan di SMA Negeri 3 Pujut. Saya ke SMA Negeri 3 Pujut ini dalam rangka melakukan kunjungan ke sekolah untuk melihat program sekolah penggerak khusus pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, begitu. Terima kasih Pak Nov. Jadi tadi Pak boleh nanya gimana kesannya dalam perjalanan menuju ke SMA Negeri 3 Pujut tadi? Ada halangan atau tantangan Pak dalam perjalanan? Oh ya, kalau dibanding dengan kunjungan saya ke Pujut, pernah juga lewat di SMA 3 Pujut. Iya Pak. Kalau sekarang itu jalannya luar biasa bagus. Ya apa namanya, dalam jangka waktu kurang 2 jam sebenarnya kalau dari dari tempat tinggal itu bisa dicapai. Kalau dulu itu lebih dari 2 jam. Iya benar Pak, karena sebelumnya ini tahun lalu itu jalannya itu belum aspal Pak. Karena memang kita mengapresiasi pemerintah yang cukup cepat dalam memperbaiki jalan sehingga transportasi lancar seperti jalan tol ya Pak, jalannya tadi. Oke, ya Pak. Baik Pak, izin untuk berbincang-bincang di sore hari ini. Tadi terkait kunjungan Bapak ke SMA Negeri 3 Pujut ini dalam rangka kunjungan kerja, yaitu sebagai fasilitator sekolah penggerak ya Pak ya. Boleh tahu Pak kira-kira sekolah apa saja Pak yang di bawah binaan Bapak? Oh ya, untuk program sekolah penggerak Angkatan 2, kita kan Rokan Hilir ada 4 sekolah, ada SMA 3 Pujut, SMA 2 Pujut, kemudian SMA 5 Bagan Senembah, dan SMA 1 Bagan Senembah. Nah, oleh BGP Provinsi Riau, saya ditugaskan untuk mendampingi keempat sekolah penggerak yang ada di Rokan Hilir ini. Itu di Angkatan 2. Iya. Nah, sementara di Angkatan 3 Rokan Hilir ada 2. Ada SMA 5 Pujut, ada SMA 1 Bangkok. Nah, berarti kalau digabungkan Angkatan 2 dengan Angkatan 3 itu, Pujut itu luar biasa, ada 3 sekolah penggerak. Oh, ada 3 sekolah penggerak. Oke, luar biasa ya dari daerah Pujut. Nah, baik Bapak, kenapa sih bisa ya? Bagaimana perjalanan karir Bapak sehingga bisa sebagai fasilitator penggerak? Dan boleh tahu nggak selain fasilitator penggerak, Bapak sebagai pengawas sekolah ya Pak? Oh ya. Iya, pengawas sekolah di mana? Nah, jadi gini. Saya di kesehariannya itu kan sebagai pengawas sekolah, yang ditugaskan di Kabupaten Rokan Hilir juga. Jadi ada 10 sekolah binaan saya dalam tugas sebagai pengawas. Nah, itu ada pada tahun 2021 ada seleksi untuk awalnya dulu namanya pelatih ahli sekolah penggerak. Nah, jadi pelatih ahli untuk sekolah penggerak. Ada seleksi. Seleksinya itu pertama ya tentu seleksi administrasi, melengkapi yang inilah sudah SK ini gitu kan. Itu dari aplikasi SIM PKB Pak?
Ya, Super KB. Oh, dari Super KB Super udah KB. ada programnya tersendiri ya Pak Iya. ya? Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, nah itu ada membuat program pelatihan, Oh, kita ada satuan pelatihan. Mm-mm. Nah, kemudian kita itu gunanya untuk melakukan praktek pelatihan. Kalau untuk guru seperti CGP itu praktek mengajar lah kan. Oh, berarti ada administrasi, nanti Bapak ada mengikuti praktek, membuat praktek pelatihan. Iya. Iya, Nah, baik Pak. seleksinya sama seperti yang CGP sekarang itu. Siap-siap. Tapi kan yang dulu itu yang untuk pelatihan itu polanya sama, cuman namanya saja yang berbeda. Praktek pelatihan. Jadi praktek pelatihan itu kita melatih guru. Kemudian dalam pelatihan itu simulasinya itu cuma 10 menit. 10 menit ya Pak, 10 menit luar biasa Pak. Cuman harus ada masuk semua unsur. Ada tujuannya, kriterianya gitu ya, ditentukan. Ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup gitu kan. Tujuan kita mengadakan pelatihan itu harus masuk dalam 10 menit itu. Iya Pak, siap. Kita merancang sedemikian rupa sehingga waktu 10 menit itu bisa tercapai. Tidak lebih dan tidak kurang, harus pas gitu iya, Pak. harus pas. Luar biasa itu, Pak ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, wawancara. Oh, tahap berikutnya wawancara lagi Pak. Nah, jadi dari seleksi itu alhamdulillah dinyatakan lulus, diterima. Oh, puji Tuhan. Jadi yang wawancara itu siapa Pak? Nah itu asesor namanya. Oh, tapi asesor. kita nggak kenal. Yang satu katanya dari Palembang, yang satu lagi dari Jawa. Kita kan dari dia entah di mana dia berada, kita nggak tahu juga. Mungkin di rumahnya, mungkin. Iya, baik. Nah, kita di rumah juga dari. Dan akhirnya lulus. Akhirnya lulus. Nah, baik, tadi terkait sekolah penggerak. Kenapa bisa muncul istilah sekolah penggerak ini? Mungkin para pemirsa itu banyak yang belum paham. Ya. Yang melatar belakangi munculnya sekolah penggerak ini Pak. Yang dulunya kan kita kurikulum K13. K13 ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya kan sekolah penggerak ini atau lebih dia kan melatar belakangi dengan lahirnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan lahirnya untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19. Oh, yang pada saat COVID-19 itu ada terjadi loss learning. Loss learning itu. Iya, jadi loss learning itu kan karena di kurikulum sebelumnya 2013 itu ada banyak sekali materi ajar yang tidak tersampaikan. Itulah loss learning. Kemudian SKKD-nya itu kan disederhanakan. Itu di zaman COVID. Nah, setelah zaman COVID itu untuk mengantisipasi yang kata Ibu loss learning tadi itu, nah maka dilaunchingkanlah kurikulum merdeka yang secara konten, secara materi itu lebih sederhana, ramping, fleksibel di pelaksanaannya. Nah, sehingga harapannya itu bisa mempercepat ketertinggalan dalam hal konten. Oh, baik, siap Pak. Berarti itu dilatar belakangi loss learning akibat dampak COVID-19. Ya. Jadi mengejar ketertinggalan itu, seperti itu ya Pak ya. Kemudian apa beda sekolah penggerak? Nah, ini kan tidak serentak dilakukan oleh pemerintah. Ini Kemendikbudristek ya Pak yang mengapakan ya Pak ya. Jadi apa beda sekolah penggerak yang sekarang ini dengan sekolah yang sebagai pelaksana IKN? Oh, ya. Sekolah penggerak itu kan boleh dikata sebagai pilot project untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, di sekolah penggerak itu dalam melaksanakan kurikulum merdeka, nah, dia dilatih. Yang melatihnya adalah pelatih ahli tadi itu. Pelatih ahli tadi yang ya, kemudian siap. berubah menjadi fasilitator sekolah penggerak.
Fasilitator. Jadi guru yang berada di sekolah penggerak itu dilatih oleh fasilitator guru penggerak, fasilitator sekolah penggerak. Iya, guru penggerak tadi dilatih oleh fasilitator sekolah penggerak. Bukan. Guru yang berada di sekolah penggerak. Oh, guru yang berada di sekolah penggerak. Iya. Ya, itu dilatih oleh Fasilitator. Itu satu, berarti dia dilatih. Kemudian yang kedua didampingi. Iya, didampingi. Nah, didampingi kalau untuk angkatan 2 itu didampingi selama 3 tahun. Nah, kemudian yang ketiga diberi dana untuk melaksanakan program sekolah penggerak sebagai dana pendukung pancingan. Iya, Nah, tapi tidak dia sebenarnya dana itu tidak mencukupi, tapi untuk pancingan terhadap program-program yang bisa menggerakkan sekolah itu. Gitu. Jadi ada 3 kelebihan sekolah penggerak dibandingkan sekolah pelaksana IKM lainnya. Nah, sementara di sekolah yang sebagai pelaksana IKM mandiri dia kan? Iya, berarti mandiri. Nah, mandiri itu mereka belajar sendiri gitu. Namanya mandiri kan? Mereka melakukan pelatihan, lakukan sendiri, kebutuhannya terhadap apa, ditentukan sendiri, dicari sendiri, dan tidak didampingi gitu, dan tidak ada diberi dana. Dananya tetap dana sekolah seperti biasa. Nah, itu bedanya. Jadi beruntung sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Kesempatannya besar di situ sebagai pilot project. Yang namanya pilot project nanti dia mengimbaskan ke sekolah lain. Ke sekolah yang lain. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti kalau misalnya nih sekolah penggerak ini kan harus mendaftar dulu. Jadi seandainya semua sekolah itu mendaftar sekolah penggerak, berarti itu ada yang lulus atau enggak Pak? Gimana? Ya, untuk menjadi sekolah penggerak itu ada seleksinya. Ada seleksinya ya Pak ya? Yang diseleksi itu kepala sekolahnya. Iya baik siap, kepala sekolah. Sebenarnya polanya sama dengan pola seleksi pelatih ahli tadi itu. Ada seleksi administrasi, ada membuat essay gitu kan. Kemudian ada praktek ngajarnya, kemudian ada lagi wawancaranya. Iya, benar. Jadi ketika kepala sekolahnya dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka secara otomatis sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan akan difasilitasi seperti pelatihan-pelatihan tadi. Iya. Nah, bagi kan yang mendaftar di seleksi itu banyak. Banyak ya Pak banyak. Ya. Jadi memang beruntung sekolah penggerak yang mendaftar dan lulus dan difasilitasi oleh Kemendikbudristek. Iya. Iya baik Pak. Jadi sekolahnya kepala sekolahnya yang diseleksi. Kepala sekolahnya yang diseleksi ya. Dan ada timnya yang akan membantu kepala sekolah tersebut. Baik, luar biasa penjelasannya Pak. Ini sedikit lagi pertanyaannya Pak. Kira-kira tantangan terbesarnya itu apa Pak untuk menjadi sebagai fasilitator sekolah penggerak? Sebenarnya kalau tantangan itu ya sama saja kita melaksanakan tugas kita sehari-hari gitu kan. Pasti ada suka dukanya begitu Pak. Pasti ada suka dukanya. Tapi kalau yang sepanjang yang saya lakukan ya enjoy kok gitu. Iya, enjoy gimana? Bisa bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah yang didampingi, kemudian dengan guru yang ditunjuk sebagai katakanlah komite pembelajaran. Iya, komite pembelajaran. Jadi itu kan kalau dalam pelatihan dulu itu kan tim ya selama lebih kurang 129 JP kan. Jadi terhadap ya bisa menjalin silaturahmi lebih dekat. Itu keunggulannya Pak, dampak positif kepada diri kita sendiri yang kita peroleh ya, sebagai kalau misalnya dalam melaksanakan program ya itu namanya program kita belajar karena baru kan kurikulum baru
kita belajar, sama-sama belajar, fasilitatornya belajar, kepala sekolahnya belajar, Guru-gurunya juga belajar. komite pembelajaran juga belajar, dan guru yang ada di sekolah itu juga sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nah, itu. Jadi kan berkolaborasi. Iya. Nah, kurikulum merdeka itu lebih mengedepankan kolaborasi di antaranya. Di antaranya. Berarti titik poinnya itu, titik poin dalam kurikulum merdeka itu berarti kolaborasi. Kemudian itu ada saya mendengar mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan muncul di isi kurikulum merdeka. Kalau di kurikulum ke-13 itu tidak ada ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit di titik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tujuannya itu apa ya Pak? Ya. Nah, sebenarnya kan kurikulum ya perjalanan pelaksanaan kurikulum di Indonesia itu kan istilahnya dia di situ-situ juga. Pada prinsip sama. Kalau di K13 itu kita mengenal dengan pendidikan karakter. Iya. Nah, di awalnya itu pendidikan karakter itu ada 18 poin. Mandiri, gotong royong, percaya diri, kreatif, ya kan? Nah, di dalam K13 itu penilaiannya terpisah dengan pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan terpisah dia ada kognitif. Sikap. Nah, itu kan ke sikap ya kan, iya. untuk yang sikap yang tadi itu. Iya. Nah, itu pendidikan karakter kan. Nah, kalau di rapornya itu namanya penilaian sikap kan, iya. terpisah. Nah, kalau di kurikulum merdeka sikap itu dalam bentuk berkegiatan. Nah, jadi dia tidak masuk ke dalam intrakurikuler. Terlepas dari intrakurikuler. Iya, kalau dulu itu kan dalam intrakurikuler ya. Nah, ada penilaian sikapnya, ada penilaian pengetahuannya, ada penilaian keterampilannya. Iya. Nah, kan kalau gitu. zaman kurikulum K13 itu kognitif, ada afektif ya Pak ya. Iya. Kemudian afektif itu kan sikap. Iya, sikap. Nah, itu mandiri, gotong royong Iya, segala macam. masuk ke sana Pak. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu dia dalam bentuk suatu proyek atau profil, kegiatan. Profil pelajar Pancasila. Nah, yang dilakukan melalui proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila ini. Jadi, untuk menumbuh kembangkan karakternya dan tertanamlah dalam peserta didik itu ada karakter Pancasila itu Pak ya. Jadi karakternya itu dikembangkan melalui kegiatan. Nah, gitu. Kegiatan karena dia berbasis proyek itu ada produk. Iya. Tetapi yang dinilai di situ adalah profil pelajar Pancasilanya. Sikapnya tadi. Bukan oriented produknya, bukan produknya. Jadi ketika peserta didik itu melaksanakan suatu proyek misalnya pembuatan sirup, kalau sirupnya itu gagal itu tidak masalah ya Pak ya. Karena yang kita nilai itu adalah sikap daripada profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 ya Pak ya? Iya. Ada 6 dimensi kan? Ada 6 dimensi dan itu akan dijabarkan melalui elemen dan juga subelemennya ada. Iya baik Pak, siap-siap. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa memahami peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Nah, baik Pak, ini tadi sudah melaksanakan kunjungan kerja ya Pak. Sudah melaksanakan kunjungan kerja dan mungkin sudah mengevaluasi, melihat, memantau. Kira-kira bagaimana pesan ataupun harapan Bapak kepada SMA Negeri 3 Pujut sebagai salah satu binaan Bapak untuk program sekolah penggerak ini? Ya. Kalau sempurna mungkin belum ya. Iya. Karena di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Iya baik Pak, siap. Cuman kan kita berproses. Yang namanya kurikulum baru, ya tentu kita step by step. Iya. Kalau tahun kemarin itu seingat saya, kita melaksanakan seperti apa yang kita bisa dulu. Nah, karena baru pertama kali kan. Karena masih meraba ya Pak ya? Kan kita meraba walaupun dalam pelatihannya secara teori begini. Tapi kan kita belum mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan. Praktek di lapangan. Iya, Pak. Nah, jadi kalau sekarang itu kita sudah
1 tahun melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 10 yang kemarin, yang sekarang dia sudah di kelas 11. Nah, kita sudah ada pengalaman gitu. Nah, jadi kan di situ kita mengevaluasi. Jadi evaluasi dulu tahun pertama ya. Jadi kan kalau di tahun kemarin, tahun 2022, saya kan tidak melaksanakan kunjungan sekolah ke SMA 3. Iya. Nah, tahun ini saya melaksanakan kunjungan ke SMA 3 Ujur. Nah, dari instrumen yang kita diskusikan tadi itu, nah secara umum implementasi kurikulum merdeka di SMA 3 Ujur itu sudah berjalan. Memang sempurna belum. Iya. Nah, jadi kan kita menuju perbaikan. Yang sempurna 100% itu bukan milik kita, Iya, bukan milik kita. Kesempurnaan kan? Iya, Pak. Nah, cuman kita menuju ke arah itu. Ya, kalau misalnya kemarin itu dia berada di 60, kita sudah berada di 2 tahun. Harapan kita nanti di akhir tahun ini, di akhir tahun 2023-2024 itu setidaknya ada 70-80%. Program sekolah penggerak ini 3 tahun ya Pak ya? Ya, 3 tahun. 3 tahun. Jadi nanti 2024-2025, nah itulah nanti kalau dia harapan kita kan 80%. Nah mungkin di 80% itu pada bagian-bagian tertentu itu ada bolong-bolongnya. Nah, bolong-bolong itu tambal. Nah, sambil ke depannya itu menggerakkan, ya tentu kita berharap ya kalau mencapai 100% mungkin tidak, tapi mendekati. Nah, sehingga ya posisinya itu yang kita harapkan itu ya berada pada di atas ekspektasi. Tapi walaupun dia di atas ekspektasi, kalau persentase mungkin kalau untuk 100% saya yakin tidak. Iya, masih. Karena 100% itu milik yang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, baik Pak. Jadi mungkin harapan untuk SMA Negeri 3 Pucut ini akan bisa selalu memperbaiki diri, yaitu bergerak dan bisa menggerakkan sekolah lain. Itu akan bisa melakukan pengimbasan. Iya, baik, semoga harapan itu akan tercapai oleh SMA Negeri 3 Pucut. Terakhir kali Bapak, apa sih tipsnya gitu biar bisa terus semangat? Yang notabene-nya Bapak itu jenjang karirnya itu mulai dari guru ya Pak ya? Dari guru kemudian ke kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah masuk ke pengawas sekolah, kemudian ini fasilitator sekolah penggerak. Mungkin ada fasilitator itu kan ya tugas sampingan lah gitu kan. Ibarat menambah wawasan, menambah ilmu. Ya, karena untungnya gini, karena saya pengawas, berarti ilmu yang didapatkan di program sekolah penggerak ini otomatis bisa saya terapkan di sekolah binaan Bapak. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi kan ya kuncinya tadi seperti tadi, yang penting dia semangat. Nah, kemudian tadi kan akibat COVID. Nah, akibat COVID itu teknologi itu sudah menjadi suatu keharusan. Nah, jadi kepada kawan-kawan yang khusus di SMA 3 Pucut, nah mari kita berteknologi. Walaupun nanti pembelajaran tetap luring, tetap muka, ya tapi kan kalau dengan menggunakan teknologi yang apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence gitu kan, bisa saja siswa dia lebih duluan tahu daripada kita gitu kan. Berarti kita sebagai guru harus mampu mengimbangi mereka. Iya. Nah, jadi kan kalau IE itu di kalangan siswa suatu keharusan, ya ibarat ya kita harus bisa juga menyikapinya seperti apa. Makanya kita juga bisa harus melek teknologi juga. Setidaknya dalam proses pembelajaran itu kita bisa menggunakan
memanfaatkan akun belajar ID kita yang bisa mengakses Workplace for Education. Contoh, ada Classroom, Google Classroom. Nah, itu kan bisa kita gunakan. Itu menggunakan teknologi. Nah, bisa juga untuk presentasi misalnya lebih kaya menggunakan Google Slide. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya kita bisa bekerja selama ini menggunakan laptop Microsoft Word, nah di situ kan juga ada Google Doc-nya, yang fiturnya itu lebih kita bisa, tadi kan ada kolaborasi gitu kan. Jadi di satu kertas kerja itu baik Google Doc, Google Slide, Google Sheet, kita bisa bekerja sama. Di sheet yang sama kita bekerja bersama-sama di waktu yang bersamaan. Kalau misalnya pekerjaannya itu 10, kita kerjakan berlima, satu orang kan bisa kerja 2. Ketimbang bekerja sendiri, 10-nya kita yang ngerjakan sendiri. Itu fungsi berkolaborasi. Nah, jadi kan kurikulum Merdeka jargonnya itu kolaborasi, ditunjang dengan IT Workplace for Education yang memang bisa digunakan untuk berkolaborasi, template ya. Tambah lagi dengan EA sekarang kan. Nah, kan gitu. Berarti sebagai guru harus melek teknologi dan jangan menyerah untuk belajar ya Pak ya. Usia tidak menghalangi untuk belajar. Baik, saya mungkin siap. hampir pensiun lagi kan. Nah, tapi teknologi ya kalau untuk keperluan tugas bisa. Iya, baik. Baik, itu saja Pak bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga para fansman Tiger bisa menambah wawasannya setelah melihat ini, dan juga para Bapak Ibu guru hebat tetap semangat di dalam menjalankan pembelajaran. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat sore Pak. Selamat sore.